Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sobat dulur tani. Di kesempatan siang hari yang sangat panas ini, kita akan mencoba mengenal dan menanggulangi penyakit asem-asemen khususnya pada tanaman padi yang biasanya terjadi pada MT2. Sebelumnya kita harus tahu bahwa tanaman padi memiliki syarat tumbuh di lahan dengan pH tanah antara 6 sampai dengan 7. Jadi kalau dia pH-nya di bawah itu akan sangat sulit untuk bisa tumbuh secara normal. Dan perlu kita garis bawahi juga, untuk MT kedua, musim tanam yang kedua, biasanya ada jerami-jerami bekas sisa panenan yang tertinggal di lahan dan sedang mengalami proses pelapukan pengomposan, tapi belum benar-benar sempurna menjadi kompos, sehingga pH tanah dia akan turun dan jauh di bawah angka 7. Itu bisa kita lihat atau kita samakan dengan saat kita membuat kompos sendiri, misalkan dari sisa tumbuhan atau sisa-sisa kotoran hewan. Itu saat kita melakukan pengomposan selama 1 sampai dengan 10 hari, 15 hari lah, dia akan mengeluarkan panas yang tinggi, sehingga saat orang melakukan pengomposan, pembuatan kompos, dia sekitar 2 atau 4 hari sekali perlu dibuka, perlu diaduk untuk mengurangi dan mengeluarkan panas yang ditimbulkan karena efek dari pengomposan tadi. Karena pengomposan atau proses pelapukan itu dia akan mengeluarkan zat amonia yang berbahaya bagi makhluk hidup. Dan kenapa tanaman padi pada MT kedua sering terjadi asem-asemen? Salah satunya penyebabnya yaitu tadi, karena terjadinya proses pelapukan yang belum selesai secara sempurna, sehingga pH tanah akan menjadi ngedrop, sehingga tanaman tidak akan bisa tumbuh secara optimal. Penyakit asem-asemen pada MT kedua padi bisa menjadi lebih parah keadaannya bila dibarengi dengan adanya serangan ulat atau sundep. Jadi dia serangan ulat dan sundep itu akan lebih memperburuk keadaan si tanaman padi. Begitupun juga biasanya kalau pH tanahnya itu tidak sesuai, jamur, bercak, blas, itu pasti dia akan muncul pada tanaman padi. Kita akan membahas dulu mengenai pH tanah, dan bisa coba kita cek apakah benar pH tanah yang ada di lahan, di lapangan itu memang tidak sesuai dengan pH tanah yang dibutuhkan untuk tanaman padi. Seperti yang sudah saya utarakan di awal, tanaman padi memiliki syarat tumbuh yang baik jika dia tumbuh di lahan dengan pH antara 6 sampai dengan 7. Nah, sekarang coba kita cek apakah pH tanah yang ada di lahan ini sesuai dengan syarat tumbuh baik daripada padi. Untuk pH normal 7. Coba kita cek. Dan ternyata hasilnya 5, 4,5. Berarti tanah ini memiliki pH tanah 4,5 dan sangat tidak layak untuk si padi, sehingga sangat wajar bila akhirnya padinya menjadi merah, asem-asemen. Biasanya keadaan ini akan semakin parah jika si petani melakukan pemupukan. Mungkin dia beranggapan nanti kalau sudah dipupuk sudah bisa hijau. Anggapan yang sangat salah dan malah membuat keadaan semakin memburuk. Dan juga munculnya beberapa penyakit daun, blas, dan juga serangan ulat. Ini tanaman padi menjadi sangat rentan terhadap serangan penyakit karena memang untuk si padi sendiri ini sudah tidak bisa
apa itu namanya, tumbuh secara normal, sehingga semua penyakit dan hama akan mudah menyerang. Lalu mungkin ada orang yang berkata, kenapa kalau pH tanahnya ini tidak cocok untuk padi, rumput-rumput gulma-gulma kok bisa tumbuh secara subur? Itu mungkin keadilan dari Tuhan. Bisa kita bersama adalah rumput itu adalah sebuah suatu tanaman yang sifatnya dia itu bisa tumbuh di semua jenis medan, semua jenis lahan dengan keadaan pH tanah yang bermacam-macam. Kita bisa mempercepat proses pengoposan dari sisa tanaman dengan cara pertama, kita lakukan penyemprotan herbisida, bisa kita lakukan paraquat atau glifosat setelah panen yang NP1, bertujuan agar secepat mungkin sisa-sisa dari tanaman tadi cepat mati, sehingga cepat melakukan pemrosesan dari proses pengoposan tersebut. Kemudian kita juga bisa melakukan penambahan dekomposer atau penambahan mikroba untuk mempercepat dari proses pengoposan tersebut. Kalau itu sudah terjadi dan sudah kita lakukan dan tanaman masih menunjukkan tanda-tanda mau asem-aseman, kita bisa menambahkan unsur dari ZN. Karena apa? Karena saat pH tanah itu terlalu asam dan proses pengoposan tadi mengeluarkan amonia, secara otomatis si tanaman sendiri juga akan secara besar-besaran melepaskan ZN yang ada pada dirinya, sehingga si tanaman tadi kekurangan unsur ZN. Jadi kita bisa menambahkan unsur ZnSO4 untuk mencegah terjadinya asam-asaman dan mempercepat kembali hijaunya daun. Ada beberapa produk ZN yang bisa kita gunakan, terserah petani menggunakan apa. Kalau untuk saya menggunakan Microfit ataupun Verno. Kemudian kita juga harus mengingat saat si tanaman tadi asam-asaman, otomatis dia akan rentan terhadap penyakit. Salah satunya jamur. Kita juga harus menambahkan fungisida yang sesuai. Selain itu juga biasanya dia akan gampang terkena ulat. Kita juga harus menambahkan insektisida untuk mengurangi penyebaran dari ulat, karena saat si padi tadi tumbuhnya tidak normal, semua jenis hama, semua jenis penyakit akan mudah masuk, akan mudah menyerang si tanaman padi. Sebenarnya asam-asam ini tidak hanya terjadi pada tanaman padi, pada tanaman bawang. Biasanya setelah dipupuk, keadaan tanah yang terlalu lembab, juga bisa tanaman jagung pada saat cuaca hujan-hujanan juga bisa. Jadi bisa ditambahkan unsur ZnSO4 untuk mengurangi asam-asam pada padi dan tanaman lain tadi. Oke, saya kira cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat. Tetap semangat para sahabat tani, masih terus dan tetap berkarya.